Di tengah kegelapan Samudra Atlantik, ada tempat di mana logika tenggelam dan misteri naik ke permukaan. Pada November 1872, sebuah kapal berlayar dari New York menuju Italia. Kapal itu bernama Mary Celeste. Di dalamnya ada Kapten Benjamin Briggs, istrinya Sarah, putri kecil mereka Sophia, dan 7 pelaut yang jujur. Mereka berlayar penuh harapan. Namun, hanya sebulan kemudian harapan itu lenyap. Pada tanggal 5 Desember, di perairan antara Azores dan Portugal, sebuah kapal lain, Dei Gracia, melihat pemandangan yang mustahil. Mary Celeste berlayar dengan aneh. Layarnya terkembang sebagian, seperti hantu yang tersesat di lautan. Para kru Dei Gracia naik ke geladak. Apa yang mereka temukan adalah keheningan yang total. Tidak ada tanda-tanda kerusakan parah. Tidak ada pertempuran. Kapal di dalam kondisi sempurna, tapi kosong. 10 orang telah lenyap dari muka bumi, seolah-olah mereka baru saja melangkah ke udara tipis. Inilah misteri Mary Celeste, misteri yang paling abadi dan paling aneh dalam sejarah maritim. Begitu kru Dei Gracia memasuki kabin, keanehan dimulai. Logbook kapal ditemukan. Di dalamnya tertulis entry terakhir. Semuanya baik-baik saja sampai di sana. Di galai, makanan setengah matang masih tergeletak di piring. Di kamar Kapten Bridge, barang-barang pribadi tertata rapi. Mesin jahit Sarah tergeletak di sebelahnya, seolah dia baru saja meninggalkan sebentar. Yang paling mengerikan, semua skoci penyelamat telah hilang. Mereka pergi, dan mereka mengambil perahu kecil mereka. Jika ada badai, mengapa mereka tak sempat mengemas makanan atau berpakaian lengkap? Jika ada perompak, mengapa muatan 9 barel alkohol mentah yang sangat berharga dibiarkan utuh? Bahkan, instrumen navigasi yang paling penting pun ditinggalkan. Satu-satunya kesimpulan yang mungkin, kru meninggalkan kapal dengan tergesa-gesa karena ancaman yang datang tiba-tiba, yang memaksa mereka memilih skoci daripada kapal itu sendiri. Tapi ancaman apa yang membuat 10 orang yang berpengalaman panik dan meninggalkan apa yang masih mengapung? Teori pertama dan yang paling dramatis adalah kekerasan. Awalnya banyak yang menuduh kru Dei Gracia telah merampok dan membunuh Bliss dan krunya. Namun, penyelidikan pengadilan membuktikan kru Dei Gracia tidak bersalah karena tidak ada tanda-tanda pertempuran. Lalu ada teori perompakan, tetapi seperti yang kita tahu, muatan yang bernilai tinggi tidak tersentuh. Bagaimana dengan serangan makhluk laut? Mungkinkah cumi-cumi raksasa atau bahkan hiu putih yang agresif menyerang skoci atau bagian kapal, membuat Bridge berpikir kapal akan tenggelam? Mungkin, tetapi sekali lagi tidak ada bukti kerusakan yang signifikan pada lambung kapal.
Teori yang paling gelap adalah pemberontakan. Mungkinkah Kapten Bridge yang keras telah membuat krunya memberontak? Mutini akan menjelaskan mengapa mereka meninggalkan kapal dengan paksa, tapi di mana jejak darahnya? Di mana bukti perkelahiannya? Tidak ada. Semua teori kekerasan memiliki lubang logika yang terlalu besar untuk diisi. Inilah teori yang paling disukai oleh para ilmuwan dan paling menakutkan. Karena itu adalah bencana disebabkan oleh sains, alkohol yang mendesis. Ingat, Mary Celeste membawa muatan barel alkohol mentah. Selama perjalanan, beberapa barel ini dilaporkan bocor. Alkohol mentah menghasilkan uap yang sangat mudah terbakar dan eksplosif. Teorinya adalah ini. Kapten Bridge, yang sangat protektif terhadap keluarganya, mungkin mencium bau uap alkohol yang sangat kuat, yang memenuhi ruang kargo. Ia tahu, jika ada satu percikan saja, seluruh kapal akan meledak. Dalam kepanikan yang cepat, Briggs memerintahkan evakuasi darurat sementara. Ia mungkin berpikir mereka akan bersembunyi di Skoci. Tarikat tali ke Mary Celeste sampai kapal bernapas dan uapnya hilang. Namun nasib berkata lain. Badai kecil atau gelombang tiba-tiba datang. Tali penghubung ke Skoci mungkin putus. Dalam sekejap, Mary Celeste terlepas dari Skoci. Kapal yang besar berlayar pergi, meninggalkan Skoci kecil yang berisi 10 orang malang di tengah laut luas. Tanpa bekal, tanpa navigasi, dan tanpa harapan. Kapal Mary Celeste akhirnya berhasil ditarik ke daratan. Kapal itu dibersihkan, dijual, dan berlayar lagi. Namun, ia menjadi terkutuk. Setiap pemiliknya ditimpa kemalangan. Akhirnya, kapal itu sengaja ditenggelamkan bertahun-tahun kemudian untuk mendapatkan uang asuransi. Sepuluh jiwa menghilang dalam hitungan detik. Apakah mereka jatuh karena uap beracun? Apakah mereka terseret ke dalam laut oleh cumi-cumi? Ataukah mereka hanyut, menonton kapal mereka sendiri perlahan menjauh dari pandangan, meninggalkan mereka sendirian di lautan tak berujung? Misteri Mary Celeste tidak menawarkan jawaban. Ia hanya meninggalkan satu pelajaran, bahwa lautan dapat menelan bukti dan meninggalkan kita hanya dengan ketakutan dan keheningan.